Halo Karten Squad, kembali lagi bersama program yang terbaru di YouTube channel Karten Taktikal, yaitu Karten Talk, memotivasi dan menginspirasi. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang tidak pernah asing lagi di Karten Taktikal, di Karten Squad, yaitu King of Sparko. Gimana Bang Eka? Salam sehat. Salam sehat. Bang Fir. Siap Bang. Boleh memperkenalkan diri Bang? Mungkin ada beberapa Karten Squad yang tidak tahu, wah siapa King of Sparko? Mungkin boleh perkenalan Bang. Saya Eka Wiradarmawan, sering dijuluki King of Sparko. Saya merupakan salah satu pembina dan memang founder ataupun pendiri daripada komunitas Spartan Komando. Jadi beliau adalah pendiri dari Sparko. Jadi kenapa disebut King? Ada sejarahnya King. Kenapa oleh anggota Sparko? Wah ini sebutannya King. Mungkin ada sejarahnya King. Yes, Anda mungkin sudah mengenal jauh tentang Spartan Komando ya. Spartan Komando itu memang suatu komunitas olahraga yang memang mengkombinasikan antara lari dengan kalistenik, di mana misinya adalah untuk mengajak masyarakat agar memiliki lifestyle ataupun gaya hidup untuk berolahraga. Sehingga dengan ini komunitas Spartan Komando ini mengajak masyarakat untuk berolahraga secara kesadaran yang tinggi. Kesadaran tinggi. Sehingga di sana karena menggunakan nama Spartan, kenapa saya menggunakan nama Spartan? Karena saya terinspirasi dengan film 300 Spartan itu ya. Oh, yang film dari Spartan itu. Badan-badannya six-pack itu. Itu terinspirasi, akhirnya saya menamakan Spartan Komando itu. Komando berarti command, berarti satu perintah. Dari setiap gerakannya dilatihkan Sparko itu satu perintah. Siap. Karena ini namanya Spartan, mungkin komunitas kami ataupun anggota-anggota saya memanggil saya King ya, King Sparko. Ya, itu aja sih sebenarnya, bukan saya menjuluki, tapi bukan ya. Mereka yang memberikan nama. Mereka yang luar biasa. Jadi Sparko sudah tadi artinya sudah tahu ya, artinya Spartan Komando. Terinspirasi dari 300. Siapa yang belum nonton 300? Silakan cek di bioskop. Ya, betul sekali. Padahal udah lama itu kayaknya. Udah lama sekali ya. Tapi memang badan mereka itu sangat-sangat luar biasa ya. Luar biasa. Terlatih dan tanpa edit. Betul sekali. Kira-kira semua anggota Sparko badannya sudah banyak yang berotot? Ya ada beberapa sih memang yang sudah basicnya bagus, tapi memang dari awal yang memang baru dia berlatih, mungkin dia memiliki proses 3 bulan ke atas lah untuk itu. 3 bulan ke atas, wah tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun ya King. Ya, kalau mereka rajin ya, konsisten betul. Siap King. Ada pertanyaan lagi King, kalau jenis olahraga di Sparko itu yang paling identik atau beberapa boleh dijelaskan jenis-jenis olahraga yang di Sparko? Tadi saya sampaikan bahwasanya Spartan Komando itu adalah komunitas yang mengusung penggabungan antara olahraga kalistenik, dalam hal ini olahraga yang menggunakan berat badan sendiri ataupun body weight training, kemudian dikombinasikan dengan kardio. Dalam hal ini sering kita lakukan adalah berlari. Jadi dikombine, di mana dia akan diakumulasi menjadi suatu jenis seperti crossfit. Jadi beberapa penggabungan antara kardio, kemudian weight training, kemudian seperti itu digabungkan. Ada beberapa ciri khas Sparko, yaitu menggunakan perlengkapan yang memang ada di sekeliling dia latihan. Di rumahnya dia, kemudian ada di lapangan, ataupun dimanapun memang ada tempat-tempat yang bisa digunakan untuk olahraga, ya digunakan seperti itu. Paling hemat. Sehingga variasinya, gerakan-gerakannya itu seperti unik, tapi ketika dilaksanakan memang sangat efektif untuk membentuk otot dalam hal pembentukan postur yang ideal gitu. Siap. Jadi ada tagline-nya Sparko, efektif dan ini simple dan efektif. Simple dan efektif. Karena simple karena menggunakan apa yang ada. Meja ini pun bisa dibuat latihan. Bisa dibuat latihan. Kursi bisa. Semuanya bisa yang ada di sini. Ini bisa. Bisa. Luar biasa. Simple dan efektif. Tidak usah mengeluarkan biaya King ya. Iya, betul. Apapun bisa dibuat untuk olahraga. Jadi mungkin bisa dilihat di YouTube channel juga ya, tips-triknya untuk olahraganya seperti itu. Luar biasa. Kita gini King, kita pengen tahu nih, sepertinya di Indonesia ini saya lihat di YouTube, di Instagram banyak sekali itu Sparko dari daerah ini, mungkin sudah berapa daerah di Indonesia King Sparko ini? Laporan kemarin dari ketua Sparko, yaitu ya Ervain ya, dari Kendari, posisinya itu kurang lebih 56 cabang ya. 56 cabang di Indonesia. Luar biasa. Sudah berkembang ya dari tahun 2017 gitu, sampai dengan saat ini. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti sampai ke luar negeri ya, internasional ya. Ya, amin. Luar biasa ya. Sekarang sudah tahap proses di sana. Luar biasa. Go internasional Sparko kita. Luar biasa King. 56 cabang di Indonesia. Siap.
Nah, King, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang bertanya kalau Sparko ini boleh diikutin oleh siapa saja nih, King? Dari umur atau enggak jenis kelamin bebas atau seperti apa? Ada syaratnya nggak, King, untuk masuk ke Sparko? Pertama saya jawab tentang syarat. Syaratnya tidak ada ya. Siapa yang mau bergabung silakan. Cuman pada saat mereka bergabung ada beberapa hal yang mungkin ditanyakan oleh seorang pelatih ya. Di sana adalah bagaimana kondisi fisik saat ini, apakah memiliki riwayat penyakit jantung ataupun yang lain-lainnya yang memang berisiko dalam hal untuk terjadi kecelakaan. Siap. Yang kedua adalah ditanyakan apakah kalau memang dia memiliki riwayat penyakit yang parah ataupun yang serius, apakah ada rekomendasi dari dokter untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, ketika itu sudah clear atau sering kita disebut dengan PARQ ya, tentang menanyakan kesehatan, barulah mereka bergabung ya. Dari umur kecil ya, dari ya sekitar 10 tahun sampai dengan tua pun 50 ke atas sebenarnya sudah bisa. Cuma pada saat latihan mereka dipisahkan tersendiri ya. Tidak disamakan. Tidak disamakan, baik secara repetisi, jenis gerakannya, kemudian setnya juga berbeda, istirahatnya juga agak panjang. Jadi tidak seperti orang yang masih memiliki kemampuan fisik yang bagus ya, ataupun memang masih muda ya, kisaran 17 tahun sampai dengan 40 tahun ya. Jadi memang dibedakan sendiri, tapi gerakannya sama, cuma ada beberapa alternatif gerakan untuk mempermudah mereka melakukan hal tersebut. Wah, luar biasa. Dari umur 10 tahun itu sudah bisa mengikuti, tetapi tetap ada instruktur dari pelatih. Oh, jadi urutannya itu ada pelatih juga, setiap latihan itu nggak sembarang latihan saja. Ada instruktur pelatihnya untuk latihan. Oh, luar biasa. Jadi setiap 56 daerah ini 56 pelatih. Iya, betul sekali. Luar biasa. Oke, Kartens Squad. Jadi tidak ada kata untuk malas, untuk berolahraga 10 tahun dan masuk Sparko gratis. Dan pasti Anda akan tetap sehat ya, King. Itu jaminannya pasti sehat dan berotot. Siap, King. Luar biasa, King. Jadi ini ada pertanyaan juga nih dari Kartens Squad nih. Di masa seperti ini, pandemi seperti ini kan, orang tidak keluar rumah karena untuk menjaga biar tidak terkena virus. Banyak orang semakin makan sembarangan untuk gerak. Kalau kata gaulnya itu mager, nggak tahu mager itu mungkin katanya malas gerak gitu. Akhirnya perutnya mulai membuncit, membengkak. Nah, jadi dia pengen hidup sehat karena kata dokter biar tidak terkena serang virus, kita harus berolahraga. Nah, mungkin yang badannya sudah overweight seperti itu, mungkin di Sparko bisa dibuat menjadi ideal. Yang udah overweight bisa, King? Bisa, tentu saja bisa. Karena di sini setiap orang memiliki kemungkinan untuk mencapai postur yang ideal ya. Tergantung bagaimana, yang pertama yang diperhatikan adalah pola makannya dia. Kemudian pola olahraganya dia atau aktivitasnya dia, kemudian terakhir adalah pola istirahatnya. Ketiga item ini atau tiga faktor ini harus diperhatikan secara proporsional. Walaupun dia olahraganya bagus, tapi kalau memang makannya tidak bagus, kadang-kadang akan terjadi disfungsi di organ tubuhnya ya. Kemudian olahraganya bagus, makannya bagus, tapi istirahatnya nggak bagus. Oh, itu juga tidak akan mendukung dalam proses pencapaian tubuh yang ideal, dalam hal ini bugar ya. Nah, untuk itu kalau memang dia sudah badannya bagus, lagi makannya dia bagus, olahraganya dia bagus, istirahatnya bagus, istirahat bagus, pasti bisa tercapai semua. Mungkin ada tips gerakan apa yang untuk yang takutnya kan, aduh saya lari capek, mungkin ada gerakan dari Sparko yang badannya besar, memulainya dia harus memulai gerakan olahraga apa nih, King? Kalau mereka memiliki body yang overweight ya ataupun gemuk atau segala macam, mereka disarankan untuk melakukan olahraga yang bersifat kardio ataupun jangka panjang ya. Kardio dulu. Contohnya jalan kaki 1 jam, kemudian lari, jogging 30 menit ke atas, berenang, sepeda. Pokoknya olahraga yang memang membutuhkan waktu yang relatif panjang. Karena di sini dengan durasi yang panjang, tentu saja di sini akan mendorong lemak akan digunakan sebagai sumber energi cadangan ya. Ketika sumber gula dalam darah itu energi dalam darah itu sudah habis. Jadi lama-kelamaan digunakan, lemak itu akan mengikis dan akhirnya mencapai postur yang ideal. Tapi beda dengan halnya mereka yang kurus, ingin menaikkan massa ototnya. Tentu saja di sini ada nutrisi tambahan ya, karena di sini sistem olahraganya kita tidak menggunakan kardio, malah untuk itu akan menambah kurus, tapi kita gunakan body weight training ya ataupun weight training, olahraga dengan beban, bisa di gym, kalistenik atau yang lain-lainnya. Intinya menggunakan beban dalam hal ini. Sehingga di sanalah terjadi kerusakan mikroskopis dalam ototnya dia.
Ketika otot sudah robek, sudah rusak, nah kita masukkan nutrisi yang bagus, dalam hal ini protein untuk mengobati, sehingga terjadilah pembentukan sel-sel otot yang baru, sehingga terjadi pembentukan otot yang lebih besar dan lebih kuat. Lama-kelamaan maka postur seseorang itu akan terbentuk dengan baik dengan menambah massa ototnya dalam hal ini. Wah, luar biasa, dari kata-kata dan penjelasannya sudah teruji dan memang sangat ahlinya King Sparko ini untuk menjelaskan, King, luar biasa. Jadi yang badannya gemuk jangan coba-coba langsung pull up, pasti nggak bisa, King. Ya, betul sekali. Jalan santai dulu aja. Jadi seperti bayi, nggak mungkin baru keluar lahir langsung dia berlari, pasti dari merangkak ya, King. Betul sekali. Itu betul, King. Terima kasih, King. Ini untuk yang overweight dan untuk yang berbadannya mungkin kurus, itu semua sudah dijelaskan sama King dengan sangat baik. Dan ini yang terakhir nih, King. Semua kita sudah jelaskan. Nah, kembali kepada Kartien Squad. Kadang susah memulai untuk olahraganya gitu. Kadang malas ini yang selalu menghantui. Nanti saja. Akhirnya nggak pernah olahraga nih, King. Padahal King sudah memberikan tips yang luar biasa, gerakan yang luar biasa tadi. Tapi terakhirnya ke diri kita sendiri, King. Bagaimana cara mengatasi rasa malas berolahraga ini, King? Mungkin ada tipsnya? Ini adalah pertanyaan yang paling sering saya dapatkan ya. Saya baca di komentar saya ataupun di YouTube dan Instagram. Memang di sini untuk menumbuhkan semangat itu memang ada beberapa hal. Mungkin Anda tahu bahwasanya ketika Anda menginginkan sesuatu, ketika Anda mengharapkan itu terjadi, Anda yang cita-citakan tentu saja akan ulet untuk mencapai hal tersebut. Begitu juga postur. Kenapa orang itu malas bergerak atau malas berolahraga? Mungkin dia keinginan untuk badan itu hanya setengah-setengah saja. Di sini ada seseorang yang memang butuh pendampingan, butuh partner, butuh instruktur untuk mengguide dia, untuk membimbing dia untuk mengarah sana. Tapi ada juga yang memang cukup dengan penjelasan, cukup dengan praktek-praktek, cukup dengan menampilkan idolanya dia, seperti itu dia bisa. Jadi variatif seseorang itu, tergantung seberapa besar keinginan dia untuk mencapai hal tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, kalau memang dia tidak memiliki keinginan kuat, mungkin dia ke tempat latihan, dia ada seseorang yang dilihat, mungkin ada ya yang diidolakan di sana, dia datang ke sana. Itu sebagai salah satu. Atau enggak dia menggunakan outfit yang memang nyaman di badannya, dia ingin ditampil kepada teman-temannya, itu motivasi untuk dia datang ke tempat latihan atau latihan sendiri di rumah. Atau dia memang dia benar-benar mendatangkan idolanya, dia datang sana untuk video call ataupun coach online, itu salah satunya juga. Banyak cara untuk hal tersebut karena setiap orang memiliki perbedaan untuk meningkatkan motivasi dia. Mungkin seseorang ini hanya diberikan motivasi dia nggak mampu. Dia harus diberikan sedikit tips-tips, harus dibimbing lagi dari awal. Ada juga diberikan tips-tips juga nggak mau, beri pendampingan juga nggak mau, susah lagi, harus dipaksa, harus ditekan, dipressure. Jadi tergantung orangnya. Tapi kalau kita akumulasikan secara menyeluruh bahwasanya untuk mengatasi tersebut mereka harus memiliki tujuan apa yang dia inginkan, dan tujuan itu dia harus bergerak apapun olahraganya. Karena kalau ketika sudah kita melakukan sesuatu, udah mulai rajin berolahraga atau apapun di olahraganya, tentu secara bertahap dia akan mengalami kebugaran yang sudah meningkat dari posisi awalnya. Ketika sudah merasa enak, teman-temannya sudah banyak yang sudah mendukung sport dia, lama-kelamaan dia mulai bisa beradaptasi untuk memotivasi dirinya sendiri. Nah, dari sana dia mungkin sudah lifestyle dalam hal ini ya. Karena kalau kita untuk menemukan karakter kita ataupun kebiasaan kita minimal 30 hari dalam 1 bulan pertama itu harus konsisten melakukan hal tersebut. Sehingga badan kita merekam ataupun memori ototnya sudah tercipta, terbiasa, baru dia akan terkandungkan dengan olahraga tersebut. Jadi memang tidak boleh terputus dalam waktu 30 hari pertama. 30 hari pertama? Ya. Luar biasa. Wah. Pantesan ya, King, ya, kalau ada yang latihan itu selalu lihat kaca ya. Ya. Setiap hari, setiap minggu mungkin melihat perbedaan pertumbuhan dari badannya mungkin ya. Betul sekali. Wah, jadi bukan pengen pengen ngapain tuh di kaca, ternyata melihat perkembangan badan dia. Yang berkaca sekali. Ya. Jadi dulunya outfit yang dulu ukuran kecil nggak terpakai, sekarang dia XL. Ketika olahraga dia nyari yang ukuran yang dulu. Ya, betul sekali. Pasti lihat. Memang kalau penampilan ideal itu percaya diri luar biasa. Jadi untuk Kartien Squad, jadi jangan malu ya ketika olahraga, lihat kaca aja. Terus kadang mungkin harus ada motivator atau enggak sosok yang badannya bagus seperti King ini.
Saya nggak mungkin suruh King buka baju ya. Oh, dilihat dari pakaiannya aja sudah mengetat, itu udah tahu ya porsi otot yang luar biasanya ini. Iya, oke. Jadi tadi sudah termotivasi kita untuk berolahraga, jadi tidak ada kata lagi malas. Ketika kita menunda, itu nggak akan bisa dilakukan, kata King. Luar biasa, King. Ini terakhir, King. Mungkin kalau berolahraga, katanya bagusnya dengar musik mungkin. Apakah betul, King, untuk berolahraga apa tanpa musik atau dengar musik lebih semangat atau sama aja nih, King? Jadi musik adalah salah satu faktor untuk membuat dia senang, membuat dia enjoy melakukan sesuatu. Ada juga yang nggak suka dengan musik, jadi dia memang untuk menikmati tersebut. Contohnya kalau kita gunakan musik di tempat-tempat ramai ada segala macam, supaya kita tidak terpengaruh dengan yang lain, kita bisa mendengarkan musik. Konsentrasi. Dia menambah semangatnya dia di pagi hari. Tapi ada pula kalau memang mereka lari di jalan raya, musik saya rasa juga nggak digunakan. Karena kan kita tidak bisa mendengar ada mobil datang dari belakang, klakson menyeberang, suara-suara gemuruh ataupun apa yang membahayakan dia tidak bisa mendengarkan secara fokus. Jadi kalau memang kita berolahraga di tempat-tempat yang resiko kecelakaannya tinggi, saya sarankan tidak menggunakan musik untuk menutupi pendengarannya dia dengan musik. Dia harus bisa mawas diri dan melakukan kegiatan itu. Tapi kalau memang dia suasananya enjoy, safety, aman, dan dia tidak ingin berinteraksi dengan lain ataupun hanya untuk internal sendiri, dia bisa menggunakan itu. Tapi ada juga yang musik memang berirama untuk memberikan denyut atau detakan-detakan ya, detakan-detakan untuk memotivasi atau memberikan semangat pada olahraga. Jadi musik itu variasi ya. Tergantung peruntukannya dan kondisi saat itu mereka berolahraga. King, luar biasa. Kalau King biasanya di ruangan sendiri kalau latihan sering pakai musik? Pasti pakai musik. Wah, pengen tahu ya, musik apa yang sering didengerin? Jenis musiknya saja, King. Iya. Oke, jenis musik apa? Jadi yang memiliki hip hop, ada bass-bassnya besar. Ya, bass-bassnya besar bentukannya. Kalau dangdut, King? Dangdut suka juga. Itu buat relaksasi kalau pas pendinginan. Ya, saya luar biasa. Kita sudah mendengarkan semuanya Kartens Squad, dan terakhir ini kita dengarkan motivasi buat kita Kartens Squad agar istilahnya kita lebih semangat lagi dan lebih sadar untuk pentingnya berolahraga, King. Mungkin ada motivasi buat Kartens Squad. Jadi olahraga bagi saya adalah merupakan hal yang mendasar harus kita lakukan ya. Karena dengan berolahraga tentu saja kita tidak hanya sehat saja, tapi kita akan masuk pada level yang lebih tinggi, yaitu bugar. Bugar dengan sehat itu berbeda. Sehat itu mungkin kita tidak bisa terserang dengan penyakit dengan baik, tidak terserang penyakit dengan mudah ya. Tapi dalam hal ini kalau bugar, kita bisa melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti. Jadi lebih produktif dibandingkan mereka yang hanya sehat aja. Kalau memang sehat ya nggak sakit, kita udah 3 bulan 4 bulan nggak sakit, ya itu sehat lah dia. Tapi kalau dia bugar, dia lebih lebih produktif, lebih gerakannya lebih cepat, cekatan, lebih smart, lebih bisa mengontrol emosinya. Karena pada saat olahraga ada salah satu namanya hormon endorfin ya, hormon kegembiraan itu memang dirangsang untuk dikeluarkan. Misalnya kita habis olahraga cenderung segar, positive thinking, kemudian kita kelihatan lebih enjoy lah, lebih relax lah. Itu pentingnya berolahraga. Jadi kalau memang kita mengabaikan olahraga, tentu saja yang berisiko tuh ketika kita masuk umur 35 ke atas. 35 ke atas. Karena kenapa? 35 ke atas metabolisme tubuh kita tentu akan mengalami penurunan. Ketika mengalami penurunan, tentu saja resiko terserang penyakit, itu akan lebih tinggi dibandingkan mereka yang rajin berolahraga. Kemudian sel-sel mengalami penuaan juga lebih cepat bagi mereka yang tidak. Makanya orang yang berolahraga ketika umurnya sama di atas 35 berbeda dari segi postur, cara berpikir, cara ini juga berbeda. Wajahnya juga lebih segar ya. Lebih segar gitu. Makanya di sini penting sekali berolahraga. Cuman masih masyarakat pada umumnya ya, sebagian besar dimanapun berada, menganggap olahraga itu ya memang hal yang mungkin menyita waktu dia ya. Karena di sini kan invest paling termahal dalam hidup kita kan kesehatan kita ya. Siap, betul. Kesehatan kita. Ketika kita memiliki semua yang kita miliki, tapi kita berbaring di rumah sakit, tentu tidak ada artinya. Betul sekali. Tapi kalau kita hanya makan nasi sama sayur ataupun nasi garam sama minyak, tapi dalam kondisi sehat, habis olahraga, lapar, pasti itu akan terasa enak. Jadi memang saya tidak apapun profesinya seseorang tersebut, ketika mereka mengabaikan olahraga atau mereka mengabaikan kesehatan mereka, semuanya tidak akan ada artinya. Apapun yang Anda kumpulkan pasti nantinya akan kembali untuk mengobati ataupun untuk membiayai kesehatan Anda.
lebih baik kita mencicil dengan berolahraga, meminimalisir penggunaan dana ataupun biaya untuk mengobati ketika kita sakit. Jadi olahraga itu sangat penting dalam kehidupan kita di sehari-hari ya, demikian. Kartens Squad, olahraga sangat penting. Ketika kita bekerja, mengumpulkan uang banyak, tetapi uang banyak itu untuk kita ke rumah sakit karena kita jarang berolahraga kena sakit. Ya, King, lebih baik dengan berolahraga malah kita lebih semangat, lebih produktif di kantor begini ya, karena olahraga itu luar biasa, King. Oke, terakhir, King, mungkin kita tahu ya, mungkin King ini udah di atas 35 King ya. Mau 40. Mau Oktober ini. Masih bisa push up, pull up, masih bisa human flag, Wah, bayangkan 40 tahun. Bagi kalian yang muda-muda ini mau sampai kapan untuk menunggu bisa berolahraga dan luar biasa badannya. Terima kasih King untuk kedatangan di Kartens Talk hari ini. Sangat luar biasa, ini sangat penting sekali buat kita pemuda apalagi. Kalian masih muda, masih bisa ada banyak waktu. Terima kasih King. Sama-sama. Kartens Squad. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, kembali lagi nanti untuk program berikutnya dan tamu berikutnya yang sangat spesial lagi bersama Kartens Talk, motivasi dan menginspirasi. Kartens Tactical, always forceful.